uh, what is your dream gitu ya. Dreamnya bukan dream job ya. What is your dream? Kamu mau jadi apa? Kegiatan Bincang Sore ini merupakan salah satu kegiatan dari program seri berbagi ruang belajar Akil. Nah, Bincang Sore ini mengambil skema seperti talk show. Terima kasih sekali ini kesempatannya sore-sore lagi WFH gitu. Yang mulai dijalankan semenjak pandemi. Topik yang diambil bagus sih, mengelola gizi keluarga dalam terapan. Kalau saya ambilnya khususnya di era new normal. Jadi bincang-bincang pada sore hari di masa pandemi dengan topik-topik yang relevan dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat saat ini. Bincang sore itu topiknya ada 4 secara umum. Tema besarnya itu ada 4. Yang pertama itu topik mengenai pendidikan. Proses melihat dan mendengarkan dalam belajar berpersepsi pada anak usia dini. Rangka dan strategi pembelajaran jarak jauh. Sudah terlihat ya? Terus yang kedua itu adalah ekonomi. Apa sih portofolio karir, kemudian yang efektif gimana, terus industri hari ini butuhnya apa? Jadi nanti saya akan mengupas lebih dalam ya, bagaimana kita sebagai individu itu bisa memfulfill gap dari sisi market dan juga industri. Yang ketiga itu ada kesehatan dan kualitas hidup. Sangat erat sekali dengan pandemi. Kita akan membahas sedikit tentang penyebab stres di masa pandemi COVID ini, kemudian bagaimana gejalanya. Kebetulan topik yang diberikan kepada saya itu adalah peran keluarga untuk kesehatan mental lansia. Dan yang terakhir itu pengetahuan. Pengetahuan adalah serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan secara berulang. Memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi bagaimana di Bali masyarakat sekarang sedang gencar-gencarnya menyelamatkan pengetahuan lokal orang Bali. Bincang sore ini kan mulai dijalankan pada saat pandemi ya, saat mulai pandemi gitu. Tujuannya itu memang untuk memberikan wadah bagi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, yang khususnya terkait dengan 4 topik tadi. Berdasarkan 4 fokus RPA itu tadi, kemudian kita menetapkan tema-tema terapan yang lebih spesifik. Lalu setelah menetapkan tema, kami menetapkan narasumber dari kalangan akademisi dan juga praktisi untuk membahas satu tema tersebut. Tujuannya agar pengetahuan yang dibahas lebih komprehensif. Kegiatan Bincang Sore dilaksanakan selama 90 menit. 40 menit untuk pemaparan dari narasumber. Akhirnya saya pikir, kenapa saya nggak membuat video pembelajaran? Nah itu saya nekat jadi YouTuber, jadi artisnya, jadi editornya, jadi sutradara, dan jadi skenario-nya. Lengkap sudah. Mungkin tidak akan jauh beda dengan Bapak Basiri. Jadi konsep yang pertanian yang kita pegang adalah terkait dengan keselarasan dengan alam seperti itu. Mengorganisir pemuda pun dasarnya adalah terkait dengan penyadaran kritis para pemuda untuk bertani. Nah, apa yang saya kembangkan dan saya buktikan inilah yang ketika diramu itu yang kita sebut dengan portofolio. Gitu. Jadi makanya judulnya membangun portofolio. Jadi it takes time. Gitu. Ada kesepakatan dari kita bersama bahwa knowledge management itu prakondisinya adalah satu, kita harus sepakat bahwa pengetahuan itu adalah aset. Tadi Hendra sudah menjelaskan. 40 menit lainnya untuk diskusi dan tanya jawab. Dari Kak Sofi, apakah Mas Firsa ada saran untuk pendidik atau calon pendidik mengenai keterampilan yang perlu dipersiapkan dan dimiliki guna kemandirian pembelajar dalam proses belajarnya gitu? Itu tadi, bagaimana jika anak usia 2,5 tahun kemudian dia ikut ke PAUD karena ibunya adalah guru PAUD, dibolehkan jika hanya untuk dolan atau bermain, bukan untuk mengikuti kegiatan di sekolahnya. Serta 10 menit penyampaian kesan dan pesan dari narasumber.
sekarang kita jalani itu bagus. Teman-teman perlu kembangkan aja terus bagaimana kita bisa nanti bukan hanya sharing tapi belajar. Karena belajar itu akan jadi PR. Karena misalnya hari ini saya mengajar di London School, akhirnya 1 semester ini saya nggak ketemu sama sekali sama mahasiswa saya. Semuanya kelas online. Itu challenge loh, gitu. Berbagi ini sangat bagus dan khusus banget ini untuk kesempatan yang diberikan ke saya, baik kepada RBA dan acara khusus sore hari ini. Terima kasih banget yang selalu mengatakan tidak pernah bisa ikut berdaring, berzoom dan sebagainya, termasuk bervideo call karena selalu bingung. Karena ini didampingi langsung oleh teknisi-teknisinya, kelihatannya kok saya bisa nyaman seperti berbicara pada waktu seminar-seminar yang biasa. Terima kasih, Nenek Jadul masih bisa berbincang. Ini sudah sangat bagus sekali bahwa walaupun dalam keadaan pandemi teman-teman masih tetap mengorganize ya sesi-sesi untuk berbagi ini, diteruskan ya, dan sepakat dengan Bu Dwi Pajati tadi bahwa selain menyebarkan informasi yang benar gitu ya, bahwa selain saling berbagi juga membagi atau berbagi energi positif, karena itu sangat penting banget. Ya, saya kira acara ini sangat bagus ya, sangat komprehensif, jalan keluar sekaligus gitu ya. Kita nih hidup dalam suasana di mana krisis demi krisis itu harus kita lewati, dan yang perlu kita tumbuhkan adalah daya adaptasi terhadap krisis. Dan untuk itu kita punya memori itu harus panjang ya ke belakang. Untuk menggali sumber-sumber kekuatan kita, dan itu saya kira sudah kita dengarkan dari Bu Nisa dan dari Bu Sri Haryani. Kegiatan Bincang Sore ini juga kami siarkan langsung di kanal YouTube Ruang Belajar Akib. Tujuannya untuk preservasi pengetahuan sehingga masyarakat yang tidak dapat mengikuti sesi Bincang Sore pada waktu itu bisa mengakses pengetahuan dalam sesi Bincang Sore pada waktu yang lain. Setiap kita pasti punya masalah, apalagi di masa pandemi. Mengapa tidak jika kita bincang-bincang untuk menyelesaikan masalah itu?